Batu meteor yang ditemukan warga Tapanuli, Sumatera Utara kembali menjadi viral. Setelah diberitakan hanya dibayar 200 juta rupiah, media massa Inggris menyebut batu telah dibeli kembali oleh seorang kolektor dengan harga fantastis mencapai 26 miliar rupiah. Sebelumnya, batu meteor jatuh ke rumah warga di Tapanuli Utara setelah terdengar suara gemuruh dan petir di langit pada Agustus lalu. Beberapa saat kemudian, suara dentuman keras terdengar di samping rumah. Setelah dicari, ditemukanlah batu misterius terbenam di tanah yang sempat melubangi atap rumah tersebut. Penemu batu meteor menyebutkan, batu seberat lebih dari 2 kg tersebut terasa hangat dan mempunyai medan magnet yang mampu menarik besi. Tampaknya batu yang banyak diperbincangkan banyak orang di tanah air ini salah satu dari batu-batu meteorit yang sering kali kita lihat di malam hari seperti bintang jatuh atau hujan meteor. Informasi menakjubkan datang dari Al-Quran Al-Karim ketika menyebutkan fenomena hujan meteor dan bintang jatuh itu justru disebut sebagai bola api pelempar setan. Seperti yang disebutkan dalam surah Asy-Syafa'at ayat 6 hingga 10. Jika demikian, tanpa disadari, kita telah melihat tanda kekuasaan Allah SWT melalui para malaikat yang memburu para jin dan setan di langit. Dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, jin dan setan dengan mudah naik ke langit dengan bebas untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Perbincangan para malaikat tentang informasi perintah Allah SWT kepada mereka. Itulah informasi yang dicuri jin, lalu disampaikanlah informasi itu pada para dukun dan tukang ramal di bumi. Oleh karena itu, perdukunan pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW sangatlah populer dan selalu mendapat tempat yang mulia di masyarakat. Namun, sejak Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul hingga sekarang, para jin itu kaget karena mendapati langit telah dijaga ketat oleh barisan para malaikat. Setiap kali mereka mencoba melintasi langit, para malaikat melempari bola api sehingga membuat mereka banyak yang binasa. Hal ini diakui oleh para setan dan jin seperti yang difirmankan Allah SWT. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surah Al-Jin ayat 9 hingga 10. Lalu, apa yang diperbincangkan para malaikat dengan sesamanya di langit, sehingga menarik minat para jin dan setan, dan bagaimana pula cara jin dan setan mencuri dengar pembicaraan para malaikat di langit? Para jin dan setan itu mencuri kabar ketetapan Allah atau takdir Allah yang tersimpan rapat di Lauh Mahfuz. Tempat tersimpannya seluruh takdir makhluk Allah SWT, termasuk manusia. Takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz itu ketika datang waktunya akan Allah sampaikan pada para malaikat. Lalu perintah Allah itu menjadi perbincangan para malaikat. Mereka saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka melalui percakapan malaikat ini, jin dan setan menguping dan mencuri dengar. Hasilnya mereka sampaikan kepada mitranya dari kalangan dukun dan peramal. Inilah yang difirmankan Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 221 hingga 222. Rasul SAW menjelaskan bagaimana proses jin dalam mencari berita-berita gaib, yaitu dengan bertengger satu di atas yang lainnya, seperti pertunjukan panjat pinang. Jika ada jin atau setan yang lolos dan selamat dari lemparan bintang berapi dari para malaikat, mereka berhasil mencuri satu kalimat dari berita langit. Artinya, mereka tidak mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang berita langit tersebut. Lalu berita tersebut mereka campur dengan 100 kebohongan. Maka adanya manusia yang masih percaya dukun karena tidak melihat kebohongannya dan hanya mengingat satu kalimat yang sudah diaduk dengan 100 kebohongan itu. Lalu kalimat yang satu tersebut diekspos kemana-mana, namun tidak mengekspos kebohongannya yang begitu banyak. Dulu sebagian sahabat Nabi pun sempat terkecoh dengan informasi dukun yang terkadang benar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang dukun. Jawab beliau, tidak perlu percaya.
Lalu sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka kadang-kadang memberitahu kita sesuatu yang benar terbukti." Rasulullah kembali menjawab, "Itu adalah sebuah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin." Lalu ia bisikan ke telinga pembantunya, dukun. Kemudian ia campur dengan 100 kebohongan. Itu sebabnya Nabi SAW melarang umatnya untuk mempercayai kebohongan para dukun dalam sabdanya, "Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim.